Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gebel Sunuma Pratama dengan NIM 260 401 201 202. Di sini saya akan membuat video responsif praktikum di mana praktikum Sistem Informasi Geografis atau SIG. Untuk di praktikum SIG ini saya telah mengikuti 4 modul, di mana modulnya ada modul pengenalan penginderaan jarak jauh, modul 2 registrasi, digitasi, dan klip. Untuk modul 3 interpolasi, kering, dan pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Untuk modul keempat yaitu modul batimetri dan kartografi. Langsung aja kita masuk ke modul 1. Untuk modul 1 ini tadi kita masuk ke pengenalan penginderaan jarak jauh. Nah, untuk di modul 1 ini saya akan membagi 4 pembahasan, di mana pembahasan pertama ada pembahasan pengenalan penginderaan jarak jauh, yang kedua pengenalan software ArcGIS dan Google Earth Pro, yang ketiga ada pengenalan citra satelit Sanitel, spesifikasi dan jenis-jenisnya, untuk yang keempat yaitu citra satelit Google Earth. Untuk yang pertama itu pengenalan penginderaan jarak jauh. Apa sih pengenalan penginderaan jarak jauh? Dari jurnal yang saya baca atau website yang saya baca menyatakan bahwa penginderaan jarak jauh ini merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau areal atau fenomena analisis. Informasi tersebut didapat melalui analisis data yang didapatkan dari suatu sensor. Penginderaan jarak jauh ini secara sederhana dapat diartikan sebagai perkembangan teknologi pemotretan yang dilakukan di udara. Nah, selain itu, penginderaan jarak jauh juga memiliki beberapa komponen seperti sumber tenaga dan lain-lain. Untuk alat yang digunakan dalam penginderaan jarak jauh ini membutuhkan tenaga untuk bisa berfungsi. Nah, sumber dari tenaga ini berasal dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Untuk peningkatan suhu yang akan diserap ini pada bagian tertentu pada alat penginderaan jauh, kemudian diubah menjadi energi. Hal tersebut kemungkinan alatnya akan beroperasi selama 24 jam. Untuk selanjutnya pengenalan software ArcGIS dan Google Earth Pro. Nah, untuk ArcGIS sendiri ini adalah salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. ArcGIS merupakan gabungan dari fungsi-fungsi yang dari berbagai macam perangkat lunak GIS yang berbeda dari seperti GIS desktop atau server dan GIS pada berbasis web. Perangkat lunak ini dimulai dirilis oleh ESRI pada tahun 1999, di mana produk utama dari ArcGIS ini adalah ArcGIS Desktop. Untuk produk ini merupakan perangkat lunak GIS profesional yang kemudian dikelompokkan kembali ke dalam 3 komponen, yaitu ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Untuk produk ArcGIS ini yang kecuali dikeluarkan oleh ESRI ini adalah ArcGIS Online yang dapat diakses melalui internet. Sedangkan untuk Google Earth Pro sendiri itu merupakan aplikasi geospasial yang merupakan bumi secara virtual. Untuk Google Earth Pro memiliki fungsi menganalisis, merekam data geografis yang ada. Selain itu, Google Earth Pro dapat digunakan untuk melihat perubahan relief pada suatu daerah di masa lampau dan masa kini. Untuk Google Earth Pro memiliki fitur import. Untuk selanjutnya yaitu citra satelit Sanitel, spesifikasi dan jenis-jenisnya. Untuk satelit Sanitel ini adalah satelit citra optik buatan Eropa yang diluncurkan pada tahun 2015. Satelit Sanitel 1A diluncurkan. Untuk itu, satelit radar sejak dari 3 April tahun 2014 itu satelit dari 2017 Sanitel 2B.
Untuk satelit Sanitel pertama pada program Copernicus Badan Antarktika Eropa waktu kunjungan kembali ke dua untuk satelit array, satelit Sanitel 2 ini adalah selama 5 hari. Untuk satelit Sanitel 1A menghasilkan gambar radar, kemudian satelit Sanitel 2A menghasilkan citra satelit. Untuk saluran sistem optik multispektral itu saluran dalam spektrum. Kemudian masuk ke penjelasan keempat yaitu citra satelit Google Earth. Nah, apa sih citra satelit Google Earth ini? Nah, untuk citra satelit Google Earth ini merupakan citra penginderaan jauh yang diambil oleh satelit yang mengorbit ruang angkasa. Banyak satelit yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi. Objek-objek ini sesuai dengan informasi tutupan lahan yang dibutuhkan berbagai penggunaan seperti lahan, hutan, dan lautan. Oke, baik. Kita masuk ke modul selanjutnya yaitu modul 2. Di mana untuk modul 2 ini kita akan membahas tentang pengenalan proyeksi peta, registrasi peta, digitasi peta, dan klip. Nah, untuk proyeksi peta ini merupakan penyajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu. Peta dapat digambarkan pada bidang datar atau dua dimensi melalui sistem proyek peta. Dengan melakukan proyeksi peta, ini akan muncul hubungan antara posisi titik-titik bumi dan ketika dipindahkan ke peta ini, proyeksi peta ini merupakan tahapan untuk menyajikan informasi kebumian di bidang lengkung ke peta yang merupakan bidang datar. Proses transformasi dari bidang lengkung menyebabkan terjadinya distorsi terhadap informasi kebumian yang meliputi jarak, arah, bentuk, dan luas. Untuk selanjutnya yaitu registrasi peta. Registrasi peta sendiri ini merupakan suatu kegiatan penyesuaian dari koordinat pada peta dengan koordinat sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Nah, untuk adanya sistem proyeksi secara tidak langsung akan menggeser dari koordinat ini dari suatu titik ini yang diproyeksikan. Untuk registrasi peta sendiri ini bisa dilakukan pada gambar proyeksi bumi atau dapat pula terhadap vektor hasil dari digitasi. Registrasi peta ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat program seperti ArcGIS tadi. Nah, hasil dari digitasi ini adalah bentuk dari formatif jika dilakukan dalam ArcGIS tadi. Selanjutnya yaitu digitasi peta. Nah, di dalam digitasi peta ini ada 3 poin, di mana yang pertama ada poin, yang kedua ada polyline, yang ketiga ada poligon. Nah, secara umum ini titik atau poin ini adalah simbol yang mewakili suatu keadaan tertentu. Nah, titik umumnya digambarkan sebagai lingkaran kecil yang berwarna dan menandakan suatu area atau keterangan lainnya. Dalam ilmu matematika atau titik atau poin ini adalah unsur yang mewakili suatu lokasi namun mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Untuk selanjutnya itu ada polyline. Nah, di dalam polyline ini atau garis ini adalah bentuk dari geometri linear yang akan menghubungkan dari paling sedikit 2 titik dan digunakan untuk merepresentasikan objek-objek yang berdimensi 1. Batas dari objek geometri ini itu merupakan juga garis-garis, demikian pula dengan jaringan listrik, jaringan komunikasi, pipa air minum, saluran buangan, dan kebutuhan lainnya yang dapat direpresentasikan sebagai objek untuk bentuk garis, geometri garis. Nah, untuk yang terakhir itu ada poligon. Nah, poligon ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek atau objek-objek 2 dimensi. Unsur spasial seperti danau, batas provinsi, batas kota, batas persil, tanah milik adalah contoh tipe entitas. Dunia nyata yang pada umumnya direpresentasikan sebagai objek-objek dengan geometri poligon. Untuk yang di modul 1 ini yang terakhir ada klip. Apa sih itu klip? Klip ini merupakan suatu proses analisis data yang berasal dari
Geopressing ini itu sendiri merupakan salah satu kemampuan dari GIS dalam pengolahan data untuk pengaplikasian fungsi yang ada pada data spasial. Selain itu, geopressing merupakan sekumpulan fungsi yang terhubung langsung dengan sistem ArcView. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke modul 3. Nah, di modul 3 ini kita akan membahas interpolasi kering pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Di modul 3 ini juga kita akan membahas 4 pembahasan, di mana pembahasan pertama pengenalan interpolasi, jenis-jenis interpolasi, manfaat interpolasi keringing, dan software yang digunakan dalam interpolasi. Yang pertama, apa sih itu interpolasi? Nah, interpolasi ini adalah suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Interpolasi sendiri ini merupakan proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta-peta atau sebaran yang pada wilayah. Hal ini diperkuat juga dengan jurnal yang saya baca menyatakan bahwa dalam konteks pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan pada penyusunan peta dan pada persebaran nilai terhadap satu wilayah. Untuk yang kedua itu jenis-jenis interpolasi dari interpolasi. Interpolasi spasial ini mengasumsikan bahwa atribut yang bersifatnya kontinu atau di dalam ruang space ini dan atribut ini saling berhubungan secara spasial. Logikanya dalam interpolasi spasial ini adalah bahwa nilai titik observasi yang berdasarkan dua satu berdekatan di antara dan satu berdekatan yang akan memiliki nilai yang sama atau mendekati dibandingkan dengan nilai titik yang lebih jauh. Nah, untuk yang ketiga itu pemanfaatan interpolasi keringing. Nah, interpolasi keringing adalah estimasi stokastik yang mirip dengan inverse distance Whitehead atau IDW, di mana menggunakan kombinasi linear dan dari Weight untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Keringing ini sangat banyak menggunakan sistem komputer dalam perhitungan. Kecepatan dari perhitungan ini tergantung dari banyaknya sampel yang digunakan, cakupan dari wilayah yang diperhitungkan. Untuk keringing sendiri ini dapat memberikan ukuran error dari confidence. Metode yang digunakan pada ini yaitu semi-variogram yang mempresentasikan perbedaan spasial dari nilai-nilai di antara semua pasangan sampel data itu. Nah, untuk yang terakhir di modul 3 ini itu saya menjelaskan software yang digunakan. Untuk software yang pertama yang digunakan itu yaitu adalah ArcGIS sendiri. Nah, untuk ArcGIS sendiri ini merupakan software yang terdiri dari perangkat lunak dari SIG yang mana diproduksi oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Hal ini juga dijelaskan oleh jurnal yang saya baca, yaitu menyatakan bahwa ArcGIS ini memiliki beberapa software diantaranya ada ArcReader dan ArcDesktop. Nah, dari ArcDesktop ini terdiri ArcView, ArcEditor, dan ArcInfo. Untuk ArcGIS ini dirilis pada N3 pada tahun 2000. Untuk produk utama dari ArcGIS ini berupa ArcGIS Desktop, yang mana ArcGIS Desktop ini digunakan untuk perangkat lunak komersif. Untuk yang selanjutnya itu modul terakhir, kita masuk ke modul 4, di mana di modul 4 ini kita akan membahas batimetri dan kartografi digital. Untuk di modul 4 ini saya akan membagi 4 bahasan, di mana yang satu pengenalan kartografi, yang kedua jenis-jenis kartografi, yang ketiga batimetri, dan yang keempat kegunaan dari batimetri. Nah, di pengenalan kartografi ini saya akan menjelaskan kartografi ini menjadi hal yang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan aspek spasial. Nah, kartografi ini bukan juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pembuatan peta yang mencakup studinya sebagai hasil karya seni, dokumentasi ilmiah, dan ilmiah.
Kartografi merupakan seni pembuatan representasi permukaan bumi dari bidang datar. Nah, untuk kartografi ini telah diuji kemampuan dalam memberikan kontribusi positif pada pengembangan kemampuan berpikir dalam objek kartografi. Objek kartografi ini adalah pembuatan dengan peta dengan akurat sebagai cerminan dunia nyata. Untuk jenis-jenis kartografi ini ada 3 jenis, di mana 3 jenis itu berdasarkan skala, fungsi, dan personal subjeknya. Nah, pembagian 3 jenis ini yaitu pada umumnya peta tematik dan chart. Peta umumnya berfungsi untuk menunjukkan lokasi dengan variasi fitur yang berbeda seperti garis pantai, jalan, dan kolam air. Peta tematik atau peta dengan tujuan khusus adalah peta yang menertibkan pada suatu atribut tertentu atau hubungan antara beberapa atribut tersebut. Contohnya ada peta curah hujan, temperatur, populasi, dan lain-lain. Untuk chart ini adalah peta yang berfungsi untuk menampilkan informasi untuk bernavigasi ke lautan ataupun penerbangan. Untuk selanjutnya itu apa sih itu batimetri? Nah, untuk batimetri ini merupakan pemetaan dan pengukuran topografi dasar laut. Nah, batimetri ini atau informasi kedalaman laut merupakan hal yang sangat penting dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang bisa diperoleh dari analisa kedalaman hasil kegiatan permasalahan penyelaman ilmiah maupun pengolahan pesisir secara terpadu. Data batimetri yang dapat disajikan dalam bentuk peta. Peta batimetri ini merupakan data spasial yang memuat informasi mengenai kedalaman suatu daerah perairan. Informasi batimetri ini bisa menggambarkan kondisi bentuk struktur perairan suatu daerah tersebut. Nah, untuk kegunaannya batimetri ini itu sangat digunakan untuk pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Hal ini sesuai dengan jurnal yang saya baca bahwa menyatakan bahwa pembuatan peta batimetri akan bermanfaat untuk wilayah pesisir. Pemetaan batimetri akan sangat membantu dalam perencanaan pembangunan pemetaan wilayah pesisir. Contohnya ada membantu menentukan letak fish apartment dengan mengukur kedalaman perairan dan untuk peletakan. Selain itu juga pemetaan batimetri ini juga dapat bermanfaat dalam keselamatan pelayaran serta aktivitas kelautan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.